tokoh di balik kesuksesan dunia fantasi di Ancol, Jakarta. Siapa yang tidak kenal Dufan? Kami sebagai Central Group, sebagai developer mengembangkan lahan-lahan yang ada di dalam daerah Sekupang ini, dan kita menyebutkan sebagai Central City. Kita pakai approach yang berbeda agar menjadi pembeda terhadap yang lain. Nah, Vinarema itu view-nya Singapura paling dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Koridor TV dan Geraha Jurnalis? Hari ini saya sengaja pakai baju merah karena saya sangat bersemangat nih. Bukan hanya karena vibes peringatan Hari Kemerdekaan RI yang baru saja kita rayakan bersama, tapi di studio kami sudah hadir 3 orang yang penuh semangat dan penuh inovasi untuk mengembangkan sebuah daerah di Batam, tepatnya di Sekupang. Nah, mereka siap mentransformasi daerah Sekupang ini menjadi sebuah wellness tourism center yang berkelas internasional. Nah, siapa mereka? Ini telah hadir 3 orang. Yang satu muda, ini bekas atlet taekwondo, Bapak Teddy Harsono. Ini ahli di bidang retail sebenarnya, tapi juga dia memahami semua soal investasi properti. Ini agak-agak ada 2 Teddy, jadi Jason diapit 2 Teddy. Ya, ini beliau adalah tokoh di balik kesuksesan dunia fantasi di Ancol, Jakarta. Siapa yang tidak kenal Dufan? Karena itu tempat yang paling sukses kalau saya bisa nilai sampai saat ini. Dan pertama. Nah, itu dia. Ini menarik nih. Apakah mau di Sekupang dibuat tempat bung juga? Sepertinya bukan. Karena ini kaitannya adalah wellness center. Mungkin ada sedikitnya juga ya. Tapi nanti kita akan berbincang banyak tentang wellness tourism center ini di Sekupang. Nah, sebelumnya saya mau sedikit membuka nih, karena kenapa Sekupang kita bahas hari ini, karena di tahun 2024 itu ada peraturan pemerintah bahwa di Batam itu sudah akan dijadikan kawasan ekonomi khusus pariwisata dan kesehatan internasional. Nah, 2 tempat yaitu Nongsa dan Sekupang. Di Sekupang ini menurut kita itu adalah salah satu hidden gem-nya Batam nih, gitu. Karena sebelumnya suatu daerah yang sedang dikembangkan saat ini. Jadi kita akan berbincang pertama kita dengan Jason dulu nih soalnya. Boleh nggak dijelasin dulu apa sih kalau menurut Jason, karena Jason ini kebetulan dari Central Group yang mempunyai project yaitu Serenity Central City. Nah, itu bagaimana melihat ada kawasan ekonomi khusus di Sekupang ini? Yes, thank you Mbak Nita udah invite kita ke sini nih untuk podcast bareng bersama-sama dengan Pak Teddy Harsono, Pak Teddy Darmanto. Sebenarnya KEK ini masuk 2024 kan, di declare-nya. Tapi Central udah melihat lokasi ini semenjak 2020. Jadi, dan kita meluncurkan proyek ini 2022. Secara tidak langsung, memang dari sisi Central, terutama dari pimpinan manajemen, punya satu visi nih, bahwa area Sekupang ini lama ditinggal sama kota Batam, tapi hidden gem-nya ini masih ada sesuatu. Oh, namanya hidden gem masih tersembunyi. Hidden gem pasti ada yang tersembunyi gitu. Nah, sekarang gimana caranya kami sebagai developer mengembangkan hidden gem itu menjadi sebuah destinasi, menjadi sebuah nilai, gitu. Jadi bernilai ininya. Nah, jadi bagaimana Serenity Central City itu dikembangkan di bagian kawasan ekonomi khususnya itu bagaimana? Betul. Jadi di dalam Sekupang ini terdiri kurang lebih sekitar
6.000 hektar ya. 6.000 hektar ini terdiri dari banyak sekali area. Nah, di dalam 6.000 hektar ada area-area utama Sekupang, yaitu 1.000 hektar, yang terdiri dari hutan lindung dan berbagai macam alam yang luar biasa sekali. Di dalamnya juga ada proyek pemerintah, yaitu KAIK Rumah Sakit, Kesehatan, dan Pariwisata, dan juga pelabuhan pertama. Dan pelabuhan yang paling dekat ke Singapura. Wah, dekat banget. Itu berapa menit tuh kalau nyebrang sampai Singapura? Setengah jam. Oh ya? Lebih dekat lebih dekat saya ke Singapura daripada saya dari kantor ke rumah di Jakarta. Belum pakai macetnya ya? Belum macetnya. Iya, jadi Serenity Central City adalah sebagian mempunyai sebuah peran untuk mengembangkan sebuah area Sekupang ini. Jadi kami sebagai Central Group, sebagai developer, mengembangkan lahan-lahan yang ada di dalam daerah Sekupang ini, dan kita menyebutkan sebagai Serenity Central City. Oh, pas banget tuh. Jadi Central City memang jadi Central City-nya Sekupang nih, bisa dibilang gitu ya? Betul. Lalu bagaimana konsep pengembangannya Serenity Central City-nya ini? Nah, ini kita makanya kedatangan juga Pak Teddy Darmanto sebagai satu visionary dan punya sebuah experience yang luar biasa, pengalaman di Dufan, pengalaman di banyak area lainnya, dan pengalaman bahkan Pak Teddy juga punya pengalaman di luar negeri di Amerika untuk mengembangkan theme park. You can say the biggest, paling besar di dunia saat ini, menjadi tim pioneer. Nah, ini mungkin Pak Teddy bisa cerita juga. Gimana Pak? Pak Teddy punya vision yang luar biasa. Ya, terima kasih Bu Nita, ini udah diajak ngobrol di sini, jadi kesempatan untuk sharing pemikiran out of the box yang mungkin orang biasa bicara properti aja jualan rumah ya, mungkin kita pakai approach yang berbeda agar menjadi pembeda terhadap yang lain. Jadi pembeda itu akan membuat ujung-ujungnya kalau jualan properti ya pasti jualan rumah. Tetapi bagaimana membuat pembeda dengan yang lain sehingga lebih ditengok. Kalau soal bagus, jelek relatif. Ada duitnya pasti bagus. Oke, jadi saya sebetulnya dengan pengalaman saya di kreatif development khususnya. Jadi tadi karena nyebut dunia fantasi, saya sebut dunia fantasi itu bukan lahir tiba-tiba. Karena sebetulnya Ancol itu kan dulu sudah tempat wisata yang menjadi destinasi. Tetapi karena segmentasinya adalah menengah bawah. Dan menengah dan menengah atasnya tidak datang. Apa ini caranya? Jadi bagaimana supaya mereka tidak hanya ke luar negeri, tapi ke lokal. Sehingga kita mencari produk-produk yang sesuai dengan segmentasi pasar yang dituju. Jadi kreatif berbasis pasar itu adalah tuntutan zaman. Mulai sebetulnya dari modernisasi tahun 80-an sampai ke depan ini, to be kreatif dan berbeda dengan yang lain pada saat kita bisa mengcombine kebutuhan pasar dengan kreatif produk. Jadi anak-anak masa kini kan kayaknya, gila ini out of the box. Ya karena dia tahu pasarnya sebetulnya. Yang tidak melihat pasarnya, dia tidak out of the box karena dia berbasis atas rutin orang lain bikin A, saya bikin A. Tapi orang lain bikin A, saya lihat sebetulnya orang A itu kalau diperdalam lagi keluar sesuatu. Nah kita bikin ini, nah ini orang lihat out of the box. Actually ya sudah ada, cuman orang nggak mau berpikir ribet. Nah lebih dalam, lebih spesifik, tapi basisnya market. Jangan berbasis ngimpi. Kalau berbasis ngimpi ya semua orang bilang indah tapi nggak ada yang beli gitu. Wah keren ya, beli nggak? Enggak. Repot itu. Repot. Nah jadi kembali ke Sekupang. Jadi sebetulnya saya sudah dari pertama kali urusan dengan menginjak kaki di Batam itu zaman 20 tahun yang lalu. Mengenal Batam, seperti apa itu Batam, kemudian kembali lagi kira-kira 10 tahun yang lalu, seperti apa, kemudian kemarin diajak mikir, bantu dong pikirin nih Batam nih. Nah, saya bilang, idenya Pak tadi yang dulu kan keren, ya zamannya berubah.
ide yang dulu keren sekarang pasti nggak keren. Oke, beda. Sudah beda karena marketnya bergeser dan seterusnya, ekonomi bergeser gitu kan. Dulu 20 tahun yang lalu kalau kita ke Batam semua orang pilihannya cuma gini, pasti penuh ruli itu rumah liar. Iya, iya. Sama barang selundupan. Itu 20 tahun. Barang murah ya? Black market. Iya, banyak barang murah, iya benar. Kita cari barang apa aja di Batam ketemu. Iya, iya, iya. Dan murah, dan teman-teman pasti titip dong gitu loh. Dari yang minyak wangi sampai tas sampai macam-macam dan asli loh. Iya, iya, iya. Baru 10 tahun yang lalu barang aspal. 10 yang tahun itu bergeser dari yang awal 20 tahun lalu, 10 tahun yang lalu aspal. Sekarang mau apa? Mau masak cucunya aspal kan nggak mungkin. Nah, jadi kita harus mencari karena Central Group itu adalah basisnya adalah pembuat rumah. Nah, saya bahasanya pakai bahasa sederhana. Developer ketinggian, pembuat rumah dan dijual. Maka basisnya juga kembali. Approach saya adalah marketnya pilih. Tentukan marketnya. Kreatif produknya dibuat. Tetapi kalau hanya jualan rumah, semua orang jualan rumah. Nah, bisa ya. Ide dicari, kalau sekarang ini ide kita pakai ChatGPT, ide semua keluar, Bu. Ide yang paling aneh juga keluar. Jadi kayaknya kita udah difference nih tiba-tiba. Lah, di ChatGPT udah keluar. Oh, di Indonesia sudah ada. Oh, gitu. Itu problemnya. Iya, iya, iya. Sehingga pada saat kita mengenali kalau bahasa Melayu di Batam kan bahasa Melayu ada ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu dan marketnya dikombin, maka kita bisa keluar produk-produk yang nanti Pak Teddy Arsono akan jelaskan bisnisnya apa. Tetapi tadi Jason sudah jelaskan, dulu itu yang 1000 hektar itu neglected karena isinya hutan lindung. Hutan lindung, ruli banyak. Ruli itu rumah liar. Konturnya luar biasa. Oh, itu ya. Karena di hutan lindung kan begini-begini rumah liar paling aman, nggak. Terlindung banget ya. Kemudian ada pelabuhan yang awal-awal, sehingga kalau ada pelabuhan pasti ada buruh, ada tenaga kerja kasar, which is dia nggak mungkin beli rumah, ya ruli. Dan seterusnya. Jadi kalau udah ruli pasti ada kampung kumuh, pasar, dan seterusnya. Nah, semua pengembangan di kota. Nah, karena basisnya itu, kita survei, kita kenalin, sebetulnya kalau di kota Batam rata-rata dibikin perumahan, tanah yang ada, gunung yang ada dibabat, dipotong, diratain dibangun rumah, kita kalau bisa jangan. Oh, jadi dimanfaatkan justru ya? Mungkin itu menjadi pembeda salah satunya. Kemudian ide-ide kreatifnya juga, kalau tadi di awal disebut mengenai wellness center, artinya kan itu berbasis alam tadi, di mana bumi dipijak tadi, oh ini ada hutan, ada gini, kenapa nggak ke arah yang orang lain nggak bikin gitu. Termasuk komersial, kalau mall ya di Batam, mall satu buka, mall satunya mati. Oh ya gitu ya? Ini Kan jumlah orangnya terbatas. karena mungkin sama semuanya. Even beda. Jadi basisnya adalah komersial apapun, basisnya adalah marketnya. Market salah satunya adalah bonus demografi. Kalau bonus demografinya terbatas, kemudian produk yang ditawarkan, range-nya kan range spending. Pasti bukan kaya miskin relatif, tapi spendingnya di mall kayak apa. Kalau spendingnya kan more or less, most of the mall sama. Kalau ada yang baru, kira-kira pindah nggak? Pindah. New experience. Nah kembali, yang membuat pindah adalah experience atas apa yang ditawarkan. Nah kita juga experience, orang pembeli rumah, orang berkunjung ke tempat kita komersial adalah what experience that they get when they come to our place. Apakah itu pembeli atau hanya penikmat? Doesn't matter. The more penikmat datang ke tempat kita, the more probability pembeli akan beli di tempat kita. Mungkin garis besarnya itu. Mungkin Pak Teddy bisa
nambahin secara komersialnya bagaimana. Nah, gimana nih Pak Teddy nih? Tadi kreatifnya mungkin banyak orang masih melihat sesuatu hal yang masih kita belum jelas nih apa ininya gitu kan. Karena kreatif tadi Bapak juga sudah menjelaskan bahwa ada experience, berarti kita harus datang dulu di sana gitu kan. Pasti ada suasana yang berbeda istilahnya di sini gitu. Gimana Pak? Sekupang itu daerah yang lagi kita kembangkan ini sebenarnya saya lihat sih waktu saya survei ya. Saya masih ingat diajak Pak Jason survei kita di salah satu asetnya Villa Harimau gitu loh. Nah, Villa Harimau itu view-nya Singapura paling dekat. Wah, itu di atasnya, paling di atas ya. Marina Bay Sands tuh di garis di situ. Kelihatan tuh kapalnya di atas. Oh, iya. Jadi itu benar-benar menurut saya sih like wow gitu loh jadinya. Nah, dari situ emang kita survei dan uniqueness-nya tuh di sana tuh ada bukit, ada valley. Jadi kita kan hills, valley, ada tadi yang dibilang Pak Teddy, ada hutan, ada pantai, ada mungkin teluk. Jadi semua yang berhubungan alam tuh ada. Nah, gimana kita maksimumkan? Nah, tadi kan makanya kenapa kita mau arahnya ke wellness tourism. Saya waktu survei ke Batam itu, saya surprise sebenarnya gitu. Karena ternyata wellness tourism, bukan wellness, tempat spa, wellness di Batam itu sebenarnya top 2 lah ya di Indonesia. Nomor 1 mungkin Bali. Saya mungkin lihat bisa aja nih 1 dan 2 saling berebut lah, boleh dibilang. Tapi kalau alam, Bali kan Ibu udah ngerti lah ya. Nah, di Sekupang ini bisa kayak Ubudnya gitu, boleh dibilang kalau saya lihat gitu loh. Jadi kan ini keren ya saya melihatnya, alamnya bagus sekali. Ubudnya tapi depannya Singapura. Ubud nggak ada. Tapi mungkin beda kali ya. Kalau Bali kan kalau kita ngeliat pantai di satu sisi, yang di gunungnya di sisi lain, jadi kita harus pindah. Mungkin kalau di Sekupang di satu area udah dapat semua ya. Di satu titik bisa ngelihat Marina Bay Sands, bisa ngelihat laut, bisa ngelihat hutan ya. Bisa ngelihat lembah, bisa ngelihat kota. Iya. Udah lengkap. Komplit. Even mangrove. Ya. Hutan mangrove. Ya. Hutan mangrove ya. Oke. Jadi ini yang sebenarnya kita lihat belum di touch ya, belum dikembangkan dan menurut kita ini luar biasa potensinya justru. Dan combine dengan yang tadi kenapa kita mau bikin wellness ya, boleh dibilang emang jadi sayang ini ya, kita selama ini orang dari Singapura, dari mana datang ke Batam itu, di Batam itu tidak mempunyai satu fasilitas wellness yang internasional menurut saya. Semuanya kayak di kota gitu loh jadinya, ruko, bangunan biasa, tapi tidak didukung alam gitu. Why not gitu loh, daya belinya ada dan peminatnya ada, pemainnya ada, cuman mereka tidak diwadahkan dengan satu konsep yang proper ya gitu. Ini yang justru yang kita mau fokuskan jadinya. Tentu selain itu kita create konsep-konsep yang di Batam juga belum ada gitu. Nah, ini kan kalau Serenity Central City ini kan sebenarnya lebih ke housing lah istilahnya, residensial gitu. Nah, wellness facility atau wellness experience apa yang mau ditampilkan atau dihadirkan di situ? Nah, jadi tadi yang disebut sama Pak Teddy Darmanto nih. Kita sebagai pengembang, pengembang secara bahasa gampangnya itu bangun rumah, jual rumah gitu. Tapi semua orang melakukan bangun rumah, jual rumah, ya kan? Jadi sebenarnya apa yang membedakan? Yang membedakan itu adalah fasilitas atau nilai-nilai tambah yang kita bisa berikan, yaitu salah satunya dalam bentuk yang kita kunjung di sini adalah wellness tourism destination. Bisa saja kita cuma kembangin sebuah area, sebuah perumahan, yang kita sebut ada tempat yoganya, ada tempat gymnya, ada tempat kolam renangnya, ada tempat pijitnya. Bisa jadi, kan kita bisa sebut wellness. Tapi yang kita ingin kembangkan itu adalah wellness tourism destination. Jadi wellness tourism gak hanya mengembangkan sebuah residential saja, tapi sebuah destinasi untuk tourism. Sehingga yang kita kunjung untuk kita capai di Project Serenity Central City menjadi sebuah ekosistem. Yang tadi disebut sama Pak Teddy Harsono nih, banyak banget nih pemainnya, tapi ya di situ-situ aja. Nah, goalnya atau tujuannya kami berada di Sekupang itu supaya bisa mewadahi dan mengembangkan area fasilitasnya supaya bisa connecting satu dengan yang lain. Integrated jadinya semuanya di situnya ya. Jadinya kalau mungkin ada fasilitas spa, nggak hanya spa yang biasa gitu aja gitu ya.
housing juga fasilitinya, clubhouse-nya berbeda gitu ya ininya. Jadinya seperti itulah istilah kira-kira begitu ya ininya. Ya, jadi ini tadi cerita sekilas 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kemudian masa kini. Kalau Bu Nita ke Batam sekarang, kalau weekend, pasti kaget. Karena Batam itu full orang bukan berbahasa Indonesia pada waktu Jumat, Sabtu, Minggu. Oh ya, jadi memang semua hotel almost fully booked dengan orang tidak berbahasa Indonesia. Artinya apa? Turismenya besar. Tapi mereka mostly dari Malaysia, dari Singapura, some of them are Chinese. Tetapi kalau saya perhatikan di research kita, mostly they are spending waktunya untuk F&B. Jalan-jalan F&B, nggak ada destinasi. Day by day dia makan, semua tempat makan full dan berbahasa asing. Kenapa? Very cheap compared to Singapore, very cheap compared to Malaysia. Mereka nggak beli properti, mereka nggak spending lain kecuali itu. Nah, itu celah. Itu celah, artinya pada saat kita tadi kalau saya bicara berbasis market tadi, ada market lokal, ada market nasional domestik, ada juga ini potret yang kenyataan nih, kayak gini nih, mau diapain ini? Termasuk ide wellness muncul itu salah satunya, kenapa nggak dia 3 hari ini sekalian memanfaatkan waktunya dengan wellness dan seterusnya. Itu untuk visitors yang waktu jangka pendek. Tapi yang lebih menarik adalah karena kita dekat dengan Singapura, itu ada komunitas-komunitas tanda petik yang dibiayai oleh insurance. Di negara-negara maju, di luar kita yang dekat, paling dekat ya pasti Taiwan, Jepang, Korea. Orang-orang yang hidupnya, terutama yang ages, yang sudah senior itu sebagian besar hidupnya insurance. Okay. Dia tinggal di negaranya itu spending per day-nya lebih mahal. Dan yang bayar insurance. Kenapa nggak kita create? Kita punya pension living atau wellness area or whatever. Dia bisa stay di sini dengan biaya lebih murah, menjadi mesin ekonomi di sini karena dia harus butuh makan, butuh tempat tinggal, dia jalan-jalan bisa fitness, bisa apapun, atau jalan-jalan ke spending. Kalau turismenya nanti kita develop, itu menjadi tarikan ekonomi turisme yang lebih long stay dibandingkan yang visitor weekenders. Nah, ini juga peluang-peluang yang harus digarap. Selain kita juga ingin mengundang yang dari nasional tourism domestik, yang bukan dari sekitar kita sendiri, karena masih banyak masyarakat kita yang berpikir daripada langsung ke Singapura lewat Batam naik ferry. Kenapa? Karena dari Batam itu dengan ferry barang bisa banyak. Setelah menjadi domestik lebih gampang. Kalau internasional barang banyak itu lebih ribet. Jadi ini kan itulah yang saya maksud, kita mendevelop sesuatu berbasis market. Jadi market apa aja. Kalau ini bisa di-create apa, yang ini di-create apa. Nah, ini nanti biasa apakah menarik benefit kepada penjualan properti, dan apa yang bisa di-generate dari ide-ide market ini menjadi bisnis yang bisa lebih terukur secara formal. Mungkin begitu. Ininya ya. Jadi marketnya sebenarnya macam-macam ya. Jadi kalau saya sedikit ini ada bisa family yang weekender gitu juga bisa. Nanti mungkin juga senior citizen justru yang kayaknya yang banyak belum digarap nih sebenarnya ya. Dan itu potensinya di Batam gitu Pak ya. Kupang yang kita create ini justru kita cater untuk banyak lah, boleh dibilang gitu kan. Jadi kan activity-nya kan karena kita create banyak, atau commercial konsepnya kita create
banyak, justru kita mengundang nggak cuma satu segmen dong tentunya gitu. Tapi yang jelas kita mau kumpulin justru segmen yang market selain family dan lain-lain, tapi kelasnya mid sama mid up. Mid up ya. Karena bisa dibilang di Batam belum ada lah ya yang seperti itu ya ininya ya. Sedikit. Gitu. Ada teman sedikit benar. Sangat sedikit. Dan tidak tertata rapi gitu loh jadinya. satu itu, kedua kalau main atas itu kan race-nya lebih tinggi. Iya. Race-nya lebih tinggi. Nah, tapi mungkin ke Pak Teddy nih Pak. Kan sekarang banyak bilang in this economy lah orang bilang gitu ya. Kalau investasinya kita punya konsep baik, konsep bagus sekali gitu. Cuma kan ini investasi nih, orang yang mau investasi sekarang memang sudah pas gitu investasinya di saat ini. Untuk retail investment maksudnya. Investment bisa dari sana. Saya baru ketemu sama satu pemilik wellness di Jakarta sih. Ya dia sendiri juga bisnisnya selain wellness ada juga F&B, ada juga yang lain gitulah. Ya dia juga mengakui bahwa situasi kan lagi susah. Cuman dia jujur ngomong, saya tidak mengalami kesusahan itu. Karena wellness ini marketnya entah kenapa tidak affected, dia bilang gitu. Jadi emang orang wellness kan berhubungan dengan balancing your health, mind, semuanya kan gitu. So ternyata orang lagi butuh itu. Apakah konsep wellness center itu juga kaitannya sekarang dengan tren lah ya, bisa dibilang tren saat ini kan orang lebih well-being tuh lebih apa ya, banyak yang lebih concern, banyak concern itu juga. Hari itu juga. Itu bukan cuma spa ya, berarti ya wellness and health ini. Karena bahasa Indonesia agak susah ya, kesejahteraan tuh. Tapi juga menyangkut ada kayak, sekarang lagi tren pedal kan. Sebenarnya itu part of wellness juga sebenarnya gitu loh. Fisioterapinya, cold plunge gitu kan, sauna udah menyangkut wellness semua itu. Mental health. Ya, mental health itu juga sebuah wellness. Jadi yang kita mau create itu nggak hanya sebuah tempat yang punya fasilitas tadi yang Bu Nita bilang. Kita bangun rumah, fasilitasnya apa? Nggak hanya sekedar itu, tapi yang kita bangun itu satu ekosistem keseluruhan yang sewaktu Anda pergi ke sana, you will know what you feel. Ini yang membuat Pak Teddy Harsono juga saya undang datang ke Batam. Dari undang datang ke Batam, kita kerja bareng yuk. Gitu. Karena the feeling itu memang hanya bisa didapatkan, the wellness is undescribable word sebenarnya. Bahasa Indonesia apa? Iya, susah tuh. Susah, nggak ada bahasa yang bisa mendefinisikan. Terlalu panjang. Terlalu banyak Pak. Kesejahteraan, kesehatan, apa yang lagi tuh? Kebaikan atau apapun itu, ya kan? Jadi sebuah wellness ini udah kita bisa tunjukkan gitu dengan satu properti kita di Villa Harimau. So, sewaktu Anda datang ke situ, bakal merasakan bahwa oh, this is wellness sebenarnya. Gitu. Jadi balik lagi nih, seperti kayak tadi Pak Teddy bilang ini experience ya, orang harus datang ke sana, bisa merasakan kan nggak mungkin sebentar ya, harus dia berapa lama nih ininya. Kayak orang naik kapal pesiar mungkin kalau dia bisa merasakan bagaimana nikmatnya perjalanan, seperti kayak gitu mungkin Pak ya jadinya ya. Dengan background saya tourism ya, ada 3 aspek yang tidak boleh dilupakan dalam tourism itu, ada 3A. Number 1, atraksi. Atraksi apa yang membuat orang datang tertarik, melihat, merasakan. Nomor 2, amenities. Amenities itu yang berkaitan dengan apa yang didevelop oleh Pak Teddy Harsono. Harus ada kamar hotelnya, harus ada destinasi untuk makan. Yang ini semua amenities ini menjadi penikmat atas hadirnya atraksi. Atraksi sendiri selain menarik orang datang, dia juga mengenerate revenue, tetapi ini direct. Indirectnya adalah amenitiesnya. Semuanya taksi, hotel, restoran, dan lain-lain. Tapi yang nomor 3 yang paling penting, accessibility. Nah, Batam itu better than Bali actually. Karena kalau Bali itu semua turis itu sekarang kan terbesar ya. Untuk turisme mancanegara terbesar.
dan nasibnya digantungkan kepada jumlah pesawat landing only. Berapa turis yang datang di Bali, ya berapa pesawat landing, itulah turis di Bali. Karena yang dari darat sangat kecil dan different level market. Jadi dia tidak akan di hotel bintang 4, 5, enggak. Yang itu masuknya ke hotel bintang 3, yacht hostel dan macam-macam. Jadi ada pembeda. Dari kelasnya beda, spendingnya beda, dampaknya kepada amenities beda. Nah, Batam itu sebetulnya dengan Singapura sangat dekat. Ya cuma 30 menit lah bisa dibilang ya. Oke, yang tidak lewat Singapura, yang dari mana-mana langsung ke Batam bisa, atau Jakarta Batam biasanya, atau dari ferry. Jadi pulaunya kecil, jumlah penduduknya tidak banyak, seperti juga di Bali sebenarnya tidak banyak. Yang banyak kan pendatangnya. Artinya Batam mempunyai potensi untuk menjadi seperti Bali, di mana jumlah penduduknya sedikit, menjadi kota services. Ini Batam menjadi services area yang memenuhi 3 syarat tadi itu. Atraksinya ada, amenitiesnya memenuhi, aksesnya ada. Saya belum pernah lihat kota di Indonesia yang jalannya sekarang ini selebar-lebar Batam.